Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa halukunna? Sabahul khair. Tapi teman-teman, hari ini kita akan belajar bahasa Arab kelas 3 ya. Sebelum memulai pelajarannya, mari kita membaca basmalah dan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Tapi teman-teman, silahkan dibuka buku paketnya halaman 69 bagian ba. Nah, yang ada di laptop teman-teman atau di layar HP teman-teman. Nah, ini kita akan belajar lagi tentang kata-kata zahibun dan zahibatun. Taib, tolong diingat ya teman-teman, sekali lagi, kalau zahibun itu untuk laki-laki dan zahibatun untuk perempuan. Sekarang teman-teman ikuti apa yang ibu ucapkan ya. Karirna ba'di, ana zahibun ilal hadiqoti. Ana zahibun ilal mal'abi. Ana zahibun ilal baiti. Ana zahibun ilal madrasati. Nah, jadi artinya yang pertama itu adalah ana, artinya saya. Zahibun artinya pergi, dan ila artinya ke. Hadiqoti artinya taman. Mal'abi artinya lapangan. Kemudian baiti artinya rumah, dan terakhir madrasati artinya sekolah. Nah, kenapa Bu? Kenapa hadiqoti kan di sini ada taknya? Kenapa bukan zahibatun? Nah, karena zahibun ini diambil dari kata si anaknya itu. Nah, karena tabel ini diambil dari halaman 67 yang gambarnya itu laki-laki, berarti memakainya itu zahibun. Jadi bukan diambil dari kata bendanya ya, tapi dari si orangnya itu. Oke, kita lanjut ke halaman sebelahnya, ke halaman 70. Di sini juga ada tabel yang ini khusus untuk perempuan ya. Jadi kita contohkan ini sebagai perempuan, yaitu zahibatun, bukan memakai zahibun. Karirna ba'di, ana zahibatun ilal hadiqoti. Ana zahibatun ilal maktabati. Ana zahibatun ilal baiti. Ana zahibatun ilal mat'ami. Nah, kira-kira artinya apa nih? Nah, artinya sama aja ya. Ana itu saya. Kemudian zahibatun sama aja pergi. Kemudian ila yang tadi ke. Hadiqoti artinya taman atau kebun. Maktabati artinya perpustakaan. Baiti artinya rumah. Dan mat'ami itu artinya kantin atau tempat makan. Jadi sama seperti yang tadi, bukan zahibun atau zahibatunnya itu bukan diambil dari bendanya, tapi kita mengambilnya dari si orangnya itu. Nah, karena ini yang halaman 68 makainya itu gambar perempuan, jadi memakainya zahibatun. Taib, ibu ingatkan sekali lagi, kalau zahibatun itu untuk perempuan, zahibun untuk laki-laki. Zahibatun itu memakainya domir anti, dan zahibun itu memakainya domir anta. Taib, masih di halaman 70. Di sini kita mendapatkan ada tabel ya, ada 3 tabel. Yang pertama ada domirnya, kemudian soal dan jawabannya. Nah, masing-masing barisan ini satu baris mempunyai 1,
domir, satu kata ganti orang. Ada domir anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antun. Nah, yang ibu warnai warna biru berarti itu tandanya untuk laki-laki dan yang merah untuk perempuan ya. Kita mulai dari yang anta terlebih dahulu. Anta artinya laki-laki satu orang. Soalnya adalah ila aina anta. Nah, kalau anta memakai zahibun. Ila aina anta zahibun, kemana kamu pergi? Jawabannya adalah ana zahibun ilal madrasati. Kenapa ana? Karena itu satu orang. Nah, kenapa ana? Karena itu satu orang. Dahibun dari mana? Dari sini. Dahibun. Nah, kalau misalkan lebih dari satu itu pakainya nahnu. Ana itu artinya saya. Ulangi lagi, yang pertama ada anta yang artinya laki-laki satu orang. Ila aina anta dahibun, kemana kamu pergi? Jawabannya adalah memakai ana. Kenapa memakai ana? Karena satu orang. Ana dahibun ilal madrasati, saya pergi ke sekolah. Yang kedua ada antuma yang artinya kamu laki-laki dua orang. Soalnya seperti ini, ila aina antuma dahibani. Nah, kalau antuma memakainya dahibani, berarti jawabannya nahnu dahibani ilal madrasati. Kenapa nahnu bukan ana? Karena kalau nahnu itu kata ibu tadi lebih dari satu orang. Kalau satu orang baru pakai ana. Kalau nahnu itu artinya kami, berarti dua orang atau lebih. Nahnu dahibani ilal madrasati, kami pergi ke sekolah. Selanjutnya ada antum yang artinya laki-laki tiga orang atau lebih. Soalnya seperti ini, ila aina antum dahibuna, ditambahkan waw dan nun di belakangnya. Dahibuna. Jawabannya nahnu apa ana kira-kira? Jawabannya adalah nahnu dahibuna ilal madrasati. Kenapa nahnu bukan ana? Karena kalau ana itu satu orang, kalau nahnu itu dua orang atau lebih. Sedangkan antum ini artinya tiga orang laki-laki atau lebih. Yang selanjutnya ada anti yang artinya perempuan satu orang. Perempuan satu orang. Soalnya adalah ila aina anti. Anti dahibatun. Nah, dahibatun ada ta marbutoh di belakangnya. Kemudian kira-kira jawabannya ana atau nahnu? Jawabannya adalah ana. Ana dahibatun ilal madrasati. Nah, di sini ana ya. Kenapa ana? Karena ana itu untuk satu orang, bisa perempuan, bisa laki-laki. Nah, sekarang yang antuma untuk perempuan. Antuma untuk perempuan berarti artinya perempuan dua orang ya, bukan lebih, dua orang saja. Soalnya adalah ila aina antuma dahibatani. Nah, kalau tadi laki-laki dahibani nggak ada taknya, kalau perempuan itu ada taknya, dahibatani. Kira jawabannya nahnu. Betul. Nahnu dahibatani ilal madrasati. Kenapa nahnu? Seperti yang ibu bilang tadi, karena itu bukan satu orang. Nahnu ini kami, dan di sini antuma ini artinya adalah dua orang perempuan. Artinya antuna perempuan tiga orang atau lebih. Soalnya adalah ila aina antunna dahibatun. Nah, jadi baknya itu panjangnya dahibatun. Kira-kira jawabannya ana atau nahnu nih teman-teman? Jawabannya adalah nahnu dahibatun ilal madrasati. Betul. Tapi silakan sekarang teman-teman disiapkan alat tulisnya, kemudian dicatat artinya di buku paketnya masing-masing menggunakan pensil ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran bahasa Arab hari ini mungkin sampai sekian. Maaf bila ada salah-salah kata. Kalau ada yang kurang jelas silakan tanyakan ke ibu lewat WA pribadi ya. Syukran ala ihtimamikum, doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.